Perkenalkan, kami dari Sancahala Kreatif. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Creative Brief tentang teologi Skyview. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang brand description kami, yaitu teologi Skyview. Teologi Skyview adalah sebuah kedai teh yang berada di tengah kota Yogyakarta dengan pemandangan luar biasa dari Gunung Merapi serta Merbabu. Selain itu, teologi Skyview ini juga didukung dengan pengiring live music yang menambah kenikmatan suasana. Bersamaan dengan konsep open bar and kitchen, teologi Skyview akan memberikan pengalaman berbeda dan menakjubkan kepada pelanggan saat mereka berkumpul dan bersantai di teologi Skyview. Kemudian, kami akan menjelaskan tentang beberapa kelebihan dari teologi Skyview. Yang pertama adalah terdapat view yang menarik berupa pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu, serta hamparan sawah yang luas. Selain itu, tidak hanya sekedar menjual teh, namun teologi juga memberikan kesempatan bagi konsumen untuk dapat mempelajari lebih dalam mengenai jenis-jenis teh. Selanjutnya, memiliki konsep open bar and kitchen sehingga konsumen dapat belajar menyeduh teh dan memasak. Dan yang keempat, pelayanan yang ramah dengan konsep kekeluargaan. Terakhir, di teologi Skyview terdapat iringan live music di malam hari. Lanjut. Oke, kita lanjut berikutnya. Kalau tadi kita membahas tentang keunggulannya, nah kami melihat beberapa hal yang mungkin jadi kelemahan dari teologi Skyview ini sendiri. Yang pertama itu adalah lokasi yang agak terpencil dan belum diketahui banyak orang meskipun sebenarnya berada di tengah kota. Nah, yang kedua, lokasi yang berada di rooftop Green Park Apartment dan dapat membuat orang berpikir bahwa teologi Skyview tidak dibuka untuk umum, namun hanya untuk penghuni apartemen. Nah, yang ketiga, kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap konsep kedai teh jika dibandingkan dengan berbagai kedai kopi. Oke, lanjut. Kita masuk ke tantangannya ya. Yang pertama, berbicara soal konsumsi teh ya. Kita berbicara soal konsumsi teh, kita sadar bahwa di Indonesia tingkat konsumsi teh itu terbilang rendah. Mungkin bisa dibilang agak minim ya dibanding konsumsi kopi di Indonesia. Yang kedua adalah konsep kedai teh yang masih kurang dikenal masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan bahkan hampir menjamur di seluruh Indonesia, rata-rata kita menemui berbagai macam kedai kopi dibanding kedai teh. Nah, yang ketiga, kita masih sering ekspor teh dari luar negeri. Artinya hal ini menjadi tantangan kita bahwa peningkatan produk teh lokal dari Indonesia sendiri itu akan menjadi terhambat karena kita masih sering ekspor teh dari luar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Oke, lanjut. Nah, yang berikutnya adalah target audience. Kita memasang sebuah target itu adalah wanita dan pria yang berusia 18 sampai 30 tahun, yang dimana di usia-usia ini adalah usia-usia produktif, di mana orang-orang masih bekerja dan melakukan aktivitas secara aktif, yang suka nongkrong dan aktif menggunakan media sosial. Lanjut. Oke, kita masuk ke data. Nah, menurut data pendidikan tinggi, PT, PD Dikti yang diambil pada bulan Desember 2018, di Kabupaten Sleman terdapat 50 universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik, dan institut. Rinciannya adalah 3 perguruan tinggi negeri atau PTN, 34 perguruan tinggi swasta atau PTS, 10 perguruan tinggi agama atau PTA, dan 3 perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Nah, di Babarsari dan sekitarnya, setidaknya ada 8 universitas dan institut yang terkenal, di antaranya Universitas Atmajaya Yogyakarta, STIE-YKPN, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Universitas Proklamasi 45, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, dan Indonesian State College of Nuclear Technology atau BATAN. Nah, dari data ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya ada mahasiswa atau usia-usia produktif tadi yang bisa kita jangkau lebih lagi untuk kami kenalkan kepada konsep kedai teh, khususnya di kedai teologi itu sendiri. Ya,
Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang advertising objektif atau objektif dari kampanye ini. Dalam kampanye ini, objektif kami adalah memperluas jangkauan konsumen teologi Skyview sampai ke kalangan remaja dan kaum muda, terutama mahasiswa-mahasiswa yang berada di sekitar Babarsari. Next. Ya, di dalam campaign ini terdapat consumer message yang kami gunakan sebagai acuan kami untuk berangkat dalam membuat segala macam konsep yang terdapat di dalam kampanye ini. Consumer message yang kami pilih adalah teologi Skyview adalah sarana baru bagi penikmat food and beverage untuk merasakan sensasi minum teh dengan pemandangan menarik sebagai bentuk anti-mainstream dari coffee shop yang menjamur. Next. Key message yang ingin kami sampaikan pada kampanye ini adalah jangan cuma rasakan pahitnya kopi, tetapi rasakan cepatnya teh. Next. Berikutnya kami akan menjelaskan kompetisi dari teologi. Mengapa sangat penting untuk memahami kompetisi dari teologi? Karena dengan mengetahui kompetisi dari teologi atau pesaing dari teologi, maka kita dapat memahami dan dapat mempelajari dari berbagai kompetisi dan saingan-saingan tersebut. Next. 3 kompetitor dari teologi Skyview adalah yang pertama Studio Kopi. Studio Kopi adalah tempat ngopi di daerah Babarsari yang mana sama dengan teologi Skyview. Lalu yang selanjutnya adalah Pikameame. Pikameame ini adalah kedai teh yang sama menjual teh seperti teologi Skyview. Lalu yang ketiga adalah Marisini Coffee. Marisini Coffee adalah tempat yang mengandalkan view atau pemandangan sama seperti teologi Skyview. Next. Advertising tone. Kami menawarkan 3 advertising tone yaitu jenaka, ringan, dan kekinian. 3 advertising tone ini merupakan nuansa yang ingin kami hadirkan dalam program kami. Selanjutnya, advertising medium. Kami menawarkan 2 advertising medium yaitu media sosial Instagram dan YouTube sebagai platform promosi digital dan event offline. Next. Kreatif strategi dan kreatif ideation. Kami menawarkan 3. Yang pertama, video campaign. Video berisi cerita dari anak muda yang dengan perbincangan dan diskusi untuk menentukan tempat berkumpul yang mana kemudian memilih teologi. Di dalam video ini mengenalkan tentang lokasi teologi dan apa saja yang ada di teologi. Yang kedua, event. Event dengan nama #Timan Indah, yakni kompetisi melukis dan menggambar hal yang berkaitan dengan teh, yakni menu-menu dari varian teh ke dalam buku gambar atau sketch atau kanvas. Yang ketiga, food vlogger. Ada food vlogger yang berkunjung langsung ke teologi, kemungkinan dapat menambah awareness pada publik tentang teologi itu sendiri. Selanjutnya ada timeline. Nanti di bulan Mei tahun 2021 ada pembuatan dan publikasi video promosi. Di bulan Juni tahun 2021 ada perencanaan dan pelaksanaan lomba dengan #Timan Indah. Terus ada riset untuk menentukan vlogger yang akan dipilih untuk review. Selanjutnya di bulan Juli tahun 2021 ada review teologi dari vlogger yang terpilih. Next. Selanjutnya untuk budgeting, yang pertama ada biaya jasa review dari food vlogger, diperkirakan budgetnya 3 juta. Selanjutnya ada biaya hadiah pemenang lomba dari #Timan Indah, kisaran 1.500.000. Jadi total dari budgetingnya yaitu 4.500.000. Selanjutnya berikut di slide berikut adalah orang-orang di balik layar dari agensi ini. Next. Di sini ada email dan Instagram yang bisa dihubungi. Di email ada sancahalaCreative@gmail.com dan Instagram ada sancahala_agency. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.